Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang filologi atau pengertian filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis, yang merupakan kombinasi dari kritik sastra sejarah dan linguistik. Hal ini lebih sering didefinisikan sebagai studi tentang teks-teks sastra dan catatan tertulis, penempatan dari koinetiknya, dan penentuan maknanya. Filologi juga merupakan ilmu yang mempelajari naskah-naskah manuskrip, biasanya dari zaman kuno. Dan pengertian filologi secara etimologi. Filologi berasal dari kata Yunani, philos, yang berarti cinta, dan logos, yang berarti kata. Bentuk kedua kata tersebut menjadi cinta atau kata senang bertutur. Secara etimologis, kata filologi berasal dari logis, yang pada awalnya berarti kegemaran berbincang-bincang, yang kemudian berarti cinta kepada kata, pengertian terhadap sastra, dan akhirnya studi ilmu sastra. Dan yang terakhir, pengertian filologi secara terminologi. Pada abad ketiga Masehi oleh sekelompok ahli dari Iskandaria menggunakan kata filologi yang berarti untuk menyebut keahlian yang diperlukan untuk mengkaji peninggalan tulisan yang berasal dari kurun waktu beratus-ratus tahun sebelumnya. Filologi adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan kerohaniaan suatu bangsa dan kekuasaannya, atau menyelidiki kebudayaan berdasarkan budaya, bahasa, dan kesastraannya. Objek penelitian filologi. Setiap kajian ilmu mempunyai objek penelitian. Kajian ilmu filologi juga mempunyai objek sebagai sasaran untuk penelitiannya. Objek dari penelitian filologi berupa teks, sedangkan yang menjadi sasaran untuk penelitiannya yaitu naskah. Sehingga kita harus mengetahui apa itu naskah dan apa itu teks. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu naskah. Naskah adalah tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan, pemikiran, dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa pada masa lampau. Kemudian, pengertian naskah tersebut diperkuat oleh pendapat Suyami. Ia mengatakan bahwa naskah adalah salah satu saksi dari suatu dunia berbudaya dan tradisi peradaban yang menginformasikan budaya manusia pada masanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa naskah adalah karangan tulisan tangan yang asli maupun salinannya yang merupakan salah satu saksi dari dunia berbudaya serta tradisi peradaban yang mengandung teks atau rangkaian kata-kata sebagai hasil ungkapan pemikiran dan perasaan budaya pada masa lampau. Ungkapan pemikiran dan perasaan tersebut dapat berupa ide-ide dan gagasan-gagasan nenek moyang yang bernilai dan dapat digali untuk diterapkan dalam kehidupan masa kini. Yang kedua, kita akan membahas tentang teks. Teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang atau kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran, atau bisa juga diartikan sebagai bahan tertulis untuk memberikan pelajaran. Wahana mengatakan bahwa penyampaian teks itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu teks lisan, teks naskah, dan teks cetakan. Sedangkan menurut Dehanan, terjadinya teks diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, aslinya hanya ada dalam ingatan pengarang. Yang kedua, aslinya berupa kerangka yang memerlukan kebebasan seni. Yang ketiga, aslinya merupakan teks yang tidak mengizinkan kebebasan dalam pembawaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teks adalah bagian yang abstrak dari suatu naskah yang hanya dibayangkan dan diketahui isinya jika sudah dibaca. Nah, isi dari teks tersebut berupa ide-ide, informasi, pesan, atau amanat yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Selanjutnya yaitu pendekatan filologi dalam studi Islam.
Apa yang dimaksud dengan pendekatan adalah sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan suatu masalah yang dikaji. Jadi, pendekatan filologi yaitu sudut pandang suatu masalah yang dikaji berupa teks atau naskah. Menurut Az-Zamakhsyari, sebagaimana dikutip dalam Nabilah Lubis, mengungkapkan kegiatan filologi sebagai tahqiq al-kutub yang berfungsi untuk memberikan koreksi akan suatu teks tersebut. Secara bahasa, tahqiq berarti tashih, yaitu membenarkan atau mengkoreksi, dan ihkam atau meluruskan. Sedang secara istilah, tahqiq berarti menjadikan teks yang ditahqiq sesuai dengan harapan pengarangnya, baik bahasa maupun maknanya. Penelitian agama dengan menggunakan pendekatan filologi dapat dibagi dalam 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan filologi terhadap Al-Quran. Ini merupakan metode tertua dalam pengkajian agama. Adapun metode penafsiran yang berkembang dalam tradisi intelektual Islam dan cukup populer adalah ada metode tafsir tahlil, yaitu menguraikan Al-Quran secara detail, kata demi kata, ayat demi ayat, surat demi surat dari awal sampai akhir. Lalu metode tafsir ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menunjukkan kandungan makna secara global. Lalu ada metode tafsir muqarron, yaitu dengan membandingkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain yang memiliki kemiripan. Lalu ada metode tafsir maudhu, yaitu menafsirkan dengan cara menghimpun ayat Al-Quran dari berbagai surat yang berkaitan dengan persoalan yang dikutip sebelumnya. Yang kedua, yaitu pendekatan filologi terhadap hadis. Memahami suatu hadis sebagai salah satu sumber terpenting setelah Al-Quran pasti memerlukan telaah khusus, kritis, dan menyeluruh. Maka kajian akan terfokus pada matan, sanad, dan perawi hadis. Yang ketiga, pendekatan filologi terhadap teks, naskah, dan kitab-kitab atau hermeneutika. Pada awalnya, pendekatan ini hanya dipahami sebagai metode untuk menafsiri teks-teks yang terdapat pada karya sastra dan kitab suci. Tapi kemudian, penggunaan hermeneutika semakin luas dan berkembang baik dalam analisis maupun objeknya. Kedudukan filologi dengan ilmu lain. 1. Filologi sebagai ilmu linguistik. Filologi dengan diperlukan sebagai ilmu bantu linguistik diakronis, karena para linguistik tersebut menggunakan hasil suntingan filologi untuk menganalisis bahan tulisan yang pada umumnya beredar dengan bahasa sendiri. 2. Filologi sebagai ilmu bantu ilmu sastra. Filologi diperlukan untuk membantu menyusun sejarah dan teori sastra, karena banyak naskah lama yang membahas atau mengkaji tentang sastra. Yang ketiga, filologi sebagai ilmu bantu sejarah kebudayaan. Filologi diperlukan dalam studi sejarah kebudayaan, karena lewat pembacaan naskah-naskah lama banyak dijumpai penyebutan atau pemberitahuan adanya unsur-unsur budaya yang sekarang sudah jarang dipakai ataupun sudah punah. 4. Filologi sebagai ilmu bantu sejarah. Filologi diperlukan dalam ilmu sejarah karena lewat pembacaan naskah-naskah didapatkan informasi mengenai peristiwa sejarah, misalnya nama raja yang memerintah dan lain-lain. Yang kelima, filologi sebagai ilmu bantu hukum, adat, dan keagamaan. Filologi sebagai ilmu bantu hukum, adat, dan hukum agama sangat diperlukan, karena melalui pembacaan dapat diketahui adat, peraturan keagamaan, dan lain-lain yang berlaku pada masa lalu. Yang keenam, filologi sebagai ilmu bantu sejarah perkembangan agama. Filologi sebagai ilmu bantu terutama naskah yang mengandung teks keagamaan akan menjadi bahan penulisan perkembangan agama yang sangat berguna. 7. Filologi sebagai ilmu bantu filsafat. Filologi menjadi ilmu bantu filsafat karena dari hasil yang diperoleh melalui suntingan teks merupakan
suatu bentuk gambaran pemikiran dan ideologi masyarakat yang ada pada masa lalu naskah itu ditulis.